Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dimas Anugrah Adiatmo MPD selaku dosen pengampu mata kuliah drama dan teman-teman sekalian yang menonton video diskusi ini. Pertama-tama marilah kita ungkapkan rasa puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya kita dapat melaksanakan diskusi secara online ini. Drama adalah cerminan kehidupan, sebuah seni yang mengajarkan kita tentang emosi, konflik, dan nilai-nilai kemanusiaan. Sebagaimana pepatah mengatakan, hidup adalah panggung sandiwara dan kita semua adalah pemerannya. Saya Rayu Deli Kartikasari dengan NIM A1B1244074. Di sini saya bertugas sebagai moderator dan pemateri pada diskusi kelompok 6. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan hebat saya. Kepada rekan-rekan disilakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Siti Sriwahyuni dengan NIM A1B1244058. Di sini saya sebagai pemateri 2. Perkenalkan, saya Muhammad Daniel Kurniawan dengan NIM A1B1244075. Sebelum memasuki materi, izinkan saya menyampaikan pantun. Burung merpati terbang tinggi, melihat pemandangan indah nan berseri. Selamat datang teman-teman yang berbahagia, mari kita gali ilmu di dunia drama. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Daniel. Kepada Saudara Daniel disilakan. Oke teman-teman, materi yang pertama dimulai dari definisi acting. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman sudah sering sekali mendengar istilah acting ini dari dunia perfilman. Namun, di mata kuliah drama kali ini kita akan menelusuri lebih dalam lagi apa sih acting itu. Nah, acting diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata peran atau pemain sandiwara, yang dalam kamus berarti proses, cara, pembuatan, memahami perilaku yang diharapkan dan dikaitkan dengan seseorang. Nah, lebih jelas lagi, salah satu tokoh yang bernama Saptaria tahun 2006 halaman 3, beliau menyatakan bahwa acting ini diartikan dengan kata to act, yang berarti beraksi. Nah, dalam konteks ini, acting adalah perpaduan antara atraksi fisikal, spiritual, dan juga intelektual. Jadi teman-teman dapat disimpulkan nih bahwa acting ini adalah peran pemain ataupun peran tokoh dalam drama itu. Peran yang akan ditampilkan pemain di dalam pementasan drama itu, teman-teman. Materi yang kedua yaitu tujuan acting. Nah, ada dua tujuan pokok dari acting ini, teman-teman. Yang pertama, tentu acting dapat menciptakan kehidupan batin manusia serta mengungkapkannya ke dalam bentuk yang lebih artistik. Kedua, acting juga memiliki tujuan untuk menampilkan suatu dunia kehidupan secara artistik. Yang mana dalam hal ini, aktor wajib melatih perangkat tubuh dan vokalnya secara intens. Jadi teman-teman, acting ini memiliki peran yang sangat penting sekali di dalam pementasan drama. Karena dengan acting lah, kita sebagai pemain ataupun tokoh dapat mengungkapkan isi dari drama kita itu secara lebih intens, secara lebih artistik. Dan juga dengan acting kita dapat menampilkan pementasan kita secara lebih baik lagi, teman-teman, sesuai dengan peran yang sudah kita miliki. Nah, selanjutnya di sini penyaji materi juga menampilkan 3 contoh acting. Teman-teman, bisa kita lihat di dalam gambar yang pertama itu terlihat contoh acting dari drama tradisional, teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari properti dan juga lighting dari gambar itu kelihatan ya teman-teman bahwa drama itu berasal ataupun mungkin drama itu memiliki tema budaya Jawa. Karena kelihatan sekali dari properti yang dimiliki dan juga dari peran ataupun acting yang ditampilkan. Selanjutnya gambar yang kedua teman-teman itu adalah contoh drama modern, teman-teman. Kelihatan juga dari properti yang dipakai itu simple namun sesuai dengan acting yang ditampilkannya. Dan gambar yang terakhir yaitu contoh acting dari drama tradisional juga. Namun itu
sepertinya mengangkat tema dari drama masa lampau, teman-teman. Kelihatan ya dari kostum yang ditampilkan serta dari peran dari gestur wajah yang ditunjukkan juga. Itu kelihatan sekali bahwa itu menunjukkan acting pada drama masa lampau. Namun tetap dalam konteks drama tradisional, teman-teman. Jadi itulah tiga contoh dari acting dalam drama. Baik teman-teman, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai unsur-unsur acting. Menurut Anirun Suyatna tahun 1998, unsur-unsur acting itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada improvisasi, yang kedua ada semiotika, dan yang terakhir ada efek fisiologis. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu mengenai improvisasi. Improvisasi ini menuntut supaya pikiran tetap terbuka demi spontanitas sepanjang kegiatan, berbeda dengan respon yang telah direncanakan sebelumnya ya. Improvisasi menyebabkan seorang aktor menciptakan karakter tanpa mengacu pada teks. Selanjutnya yang kedua yaitu semiotika. Semiotika dalam praktiknya itu kerap menjadikan penonton sebagai tanda kapan dimulainya sebuah pertunjukan. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu efek fisiologis. Efek fisiologis dalam acting adalah perubahan fisiologis yang terjadi pada tubuh aktor saat berakting di depan penonton. Sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu teknik acting. Menurut Anirun pada tahun 1998 pada halaman 44, beliau menyatakan bahwa teknik pemeranan atau acting merupakan bagaimana si aktor menyatukan, mendayagunakan secara proporsional segala peralatan pemeranannya. Nah, salah satu teknik yang sering kali digunakan yaitu seni acting ala Stanislavski, yang mengajarkan bagaimana seorang aktor terlibat ke dalam keseluruhan lakon dengan mempertemukan gaya pemeranan yang artistik. Di sana ia menjelma menjadi makhluk artistik yang intuitif. Beliau juga mengingatkan tentang sebuah ungkapan yang sederhana untuk berakting, yaitu dengan kata, "Awas kaca cermin, sebuah kaca cermin bisa menjadikanmu tidak pede." Selanjutnya materi yang terakhir yaitu ujian pertama dalam latihan acting. Nah, sebelum sampai pada tahap akhir pemeranan, seorang aktor harus melewati ujian dalam latihan acting atau pemeranannya. Nah, untuk mencapai hal tersebut, terdapat beberapa tujuan dari memainkan nukilan-nukilan lakon yang dipilih sendiri oleh aktor. Nah, tujuannya itu yaitu yang pertama, melihat seorang aktor di atas panggung, di depan dekor, sehingga dengan melihat hal tersebut kita bisa melihat dan menilai apakah seorang itu sudah menguasai panggung atau tidak. Nah, jadi di situ kita juga bisa menilai sebagaimana kesanggupan kita untuk melakukan penampilan. Nah, tujuan yang kedua, memilih gagasan agar kita lebih mudah dan terbiasa dengan gagasan yang akan ditampilkan. Jadi kita harus menguasai gagasan yang telah diberikan agar kita tidak terbata-bata saat melakukan acting. Tujuan selanjutnya yaitu agar kita mengenali situasi panggung. Nah, jadi dengan berlatih di panggung, aktor dapat mengenali berbagai elemen yang ada di sekitarnya. Nah, hal ini penting agar setiap saat pertunjukan sebenarnya, mereka tidak merasa terkejut atau bingung dengan situasi yang telah ada. Selanjutnya, untuk mencapai kesuksesan dalam dunia acting, kedisiplinan dalam pementasan sangat diperlukan. Nah, latihan dapat membentuk kebiasaan disiplin yang akan mendukung karir seorang aktor. Nah, tujuan selanjutnya untuk mempersiapkan semua perlengkapan yang diperlukan sesuai dengan adegan yang akan ditampilkan. Persiapan ini memastikan bahwa setiap elemen pertunjukan berjalan dengan lancar. Selanjutnya, untuk mempersiapkan gerakan baru agar penampilan tidak terlihat monoton. Latihan juga berfungsi untuk menciptakan dan mempersiapkan gerakan-gerakan baru yang menarik bagi penonton. Selanjutnya, mengulang gerakan latihan dengan berlatih secara rutin, berlatih dengan secara berulang-ulang. Aktor akan terbiasa dengan gerakan-gerakan yang telah dilatih sebelumnya, sehingga penampilan menjadi lebih alami dan percaya diri. Tujuan yang terakhir yaitu untuk mengatasi rasa takut dan cemas. Nah, salah satu tantangan terbesar bagi seorang aktor yaitu rasa takut dan cemas dalam penampilan di atas panggung.
Latihan yang konsisten dapat membantu mengurangi ketegangan ini sehingga aktor dapat tampil dengan lebih baik. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk kesimpulan akan disampaikan oleh Saudara Daniel. Kepada Saudara Daniel disilakan. Oke teman-teman, terakhir saya akan membacakan hasil kesimpulan dari materi kelompok kami. Adapun hasil kesimpulannya yaitu sebagai berikut. Akting merupakan seni peran dalam sebuah drama dengan dua tujuan pokok, yaitu untuk menciptakan kehidupan batin manusia serta mengungkapkan dan menampilkannya ke dalam bentuk yang lebih artistik. Adapun teknik akting yang paling sering digunakan dalam pementasan drama yaitu teknik dari Stanislavski. Terakhir, untuk memulai ataupun menciptakan ujian pertama dalam akting tentu diperlukan pelatihan-pelatihan khusus agar tujuan akting dapat mudah tercapai dengan sukses. Mungkin hanya itu pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya mewakili teman-teman yang bertugas memohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.